Zenginya, aku kasih tahu kamu. Kamu bukan pemeran utama wanita yang sempurna di hatiku. Jangan buang waktu di sini. Tolong pergi sekarang. Aku tahu, tapi ini tugas bos, aku juga tidak bisa apa-apa. Aku cuma karyawan biasa. Aku tahu perbuatanku keterlaluan, hatiku juga tidak enak. Apa yang bisa kulakukan untuk menebusnya? Tidak perlu, kamu pergi saja. Benar-benar tidak perlu? Aku merasa bersalah. Dan kalau aku keluar sekarang, bos pasti akan. Bisakah aku turun nanti saja? Sebagai balasannya. Aku bisa bantu beri, soalnya aturan bisa datang beberapa hari lagi. Baru bisa mulai kerja. Tidak perlu, kamu diam saja sebentar. Benarkah? Terima kasih banyak. Tapi, aku bersih-bersih juga pasti akan tetap diam. Dengan rasa berani, sungguh dan hati. Aku benar-benar tulus karena berterima kasih. Mama, kamu punya sabun cuci di rumah? Tolong carikan untukku. Mama, kamu masih punya kantong sampah di rumah? Kasih aku satu. Mama, naskah-naskah ini kamu datang rapikan ya. Aku takut mengacaukannya. Mama, cepat datang bantu aku. Aku tidak tahan lagi, Liu Xiaomang. Ini yang kamu bilang diam? Dan menurutmu kondisiku memungkinkan untuk membantumu? Apa yang tidak memungkinkan? Jangan berpikir karena duduk di kursi roda. Lalu tidak perlu melakukan apa-apa, oke? Perbedaan kita cuma, aku berdiri kamu duduk. Tapi, pekerjaan yang harus dilakukan tetap harus kamu lakukan. Ayo, tangkap. Pinggangku. Kamu bawa apa sih? Berat banget. Boleh kubuka lihat? Tukar boleh tidak? Ini semua buatanku sendiri. Sangat unik. Ya ampun, kamu main yang begitu ekstrim. Olahraga yang menantang. Keren banget, kupikir bakat olahragaku sudah tak tertandingi. Tapi sekarang, aku juga tidak bisa melakukannya. Berdiri dan berjalan saja sudah jadi mimpi. Kamu bukan tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya pindah medan untuk terus menantang, kamu tidak tahu. Betapa banyak orang yang suka dengan tulisanmu. Melihat foto-foto dan medali ini, akhirnya aku mengerti. Kenapa karakter perempuan dalam tulisanmu? Semuanya begitu berani dan bisa lompat sana-sini? Karena ibu mereka memang seperti itu. Novel-novel ITU. Nggak cuma dibaca, udah hafal luar dalam. Sang heroine itu benar-benar jagoan. Pemberani, cerdik, fleksibel, plus jurus andalannya. Aku tunjukkan ya. Sebelum masuk, aku udah ngingetin berkali-kali. Jangan sampai dia nyentuh zona terlarang si penulis. Dia malah. Begitu masuk langsung joget-joget. Kenapa melakukan itu? Aku cuma pengen mencairkan suasana. Kairin suasana ala bunuh diri. Aku juga nggak tahu kenapa. Pikiran kacau. Kayaknya kurang motivasi.
Kurang motivasi, APA? Kalau udah ada motivasi, pasti bisa aku selesaikan. Yakin? Yakin. Mau dengar? Coba ceritakan. Mama minta aku nulis pemahaman karakter Hermione. Kalau cocok, dia mau jual hak ciptanya ke kita. Gimana caranya? Yang pernah baca novelnya pasti tahu. Hermione-nya itu kuat dan mandiri. Pas jiwa petualang, ini membuktikan. Penulisnya juga begitu. Menurut kalian, mana mungkin dia mau direndahkan? Makanya, semakin kalian berhati-hati, dia malah merasa dikasihani. Seakan diingatkan dia cacat. Jadi kamu sengaja bertingkah begitu setelah masuk. Biar dia ngerasa nggak dikasihani? Betul, yang dia butuhkan bukan belas kasihan, tapi kesetaraan. Kerja bagus. Motivasiku terbayar, kencan yuk. Jangan ngomong asal. Jangan sok imut. Shenifen, tadi tanganmu gemetar. Jangan goda bos kita, Xiao Shen, ngerti? Udah ah. Zheng Ying hari ini performanya bagus. Besok lanjutin, rebut hak ciptanya. Makasih. Mau kasih hadiah kencan? Oke, aku setuju. Bos Shen, ngaku suka sama aku. Nggak perlu malu-malukan. Shenifen, aku dengar suara hatimu berdebar untukku. Aku ke toilet dulu. Shenifen, kamu masih belum mau mengaku? Buka halaman pertama. Tolong buka halaman 13. 13 adalah angka keberuntunganku, ingat itu. Bodoh, akui saja, kamu punya perasaan padaku. Bos Xiao Shen, kamu tertawa apa? Lanjut tidur. Setiap hari yang kita hidupi. Nikmati saja dengan baik. Aku juga bisa. Benarkah? Zheng Xiaohong. Sekarang industri penerbitan sedang lesu, aku sangat mengerti kesulitanmu. Hanya saja, saat ini, aku benar-benar tidak punya rencana untuk masuk ke industri penerbitan. Jadi, maaf tidak bisa membantu. Mungkin lain kali kita bisa bekerja sama. Pasti. Halo, aku punya rencana untuk masuk ke industri penerbitan. Liu Xiaomang adalah penulis yang dikontrak perusahaanmu. Benar kan? Maka hak cipta Zui Yutui SN seharusnya juga ada padamu. Kalau begitu, aku harus berdiskusi dengan editor yang menangani novel itu. Dulu, Asal bisa mengatasi Liu Xiaomang, kita bisa membangun hubungan kemitraan strategis yang stabil dan jangka panjang. Tidak masalah, Bos Xiao Cheng. Tunggu kabar dariku, Direktur Cheng. Kalau begitu aku pergi dulu. lain kali aku akan berkunjung lagi. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan, Bos Wang. Kamu berhenti. Kamu beli hak cipta ini, berdiskusi denganku dulu tidak?
Dulu kamu meninggalkan ibuku. Berdiskusi denganku dulu tidak? Ini pemahaman karakter yang kamu tulis? Aku tahu pemahamanku belum cukup mendalam. Kalau ada yang salah, aku akan terus mempelajarinya. Ini proposal yang ditulis bosmu. Ya, pemahamanku tentang karakter mungkin belum sempurna. Tapi proposalnya sama sekali tidak ada masalah. Aku jamin dengan integritasku, kamu tidak tahu betapa hebatnya dia. Di dunia investasi, dia seperti dewa. Kamu suka dia. Seterang itu, Sudah terpampang di dahimu. lalu kenapa dia masih bersikap biasa saja? Kamu punya pandangan cinta yang berani. Mirip sekali dengan tokoh utama Shanlan. Benar, kami berdua tipe yang berani mencintai dan membenci. Wanita santai yang tak meninggalkan penyesalan. Tapi dia benar-benar santai. Kamu sih tebal muka. Jadi, bagaimana kamu menulis diriku yang lain di dunia ini? Kamu, tolong ambilkan vitamin untukku. Ada di kamar sebelah. Baik. Ternyata kamu kenal tetangga baik ini ya? Jangan-jangan kamu suka dia? Jangan menyangkal, sudah terpampang di dahimu. Aku memang suka dia, bahkan aku mengintipnya. Ngintip buat apa? Cuma bisa lihat tapi nggak bisa pegang. Aku. Apa sih? Kamu kan penulis. Tokoh utama sehebat Shanlan, beranilah. Ajak dia kencan. Kencan apa? Kencan dong, emang mau kencan apa lagi? Pemahamanmu tentang karakter tidak memenuhi syarat. Pulang saja. Jangan dong. Gimana kalau kita bertukar sesuatu? Kamu mau tukar apa? Pria. Tetangga baik dari Tiongkok, mau makan bersama? Besok jam 11, Star Plaza, Pan Art Garden Restaurant. Kayaknya nggak usah deh. Dia sudah lama membuang sampah untukmu. Ngajak makan kan hal yang wajar. Aku bisa beli hadiah untuk dikirim juga. Intinya bukan ucapan terima kasih. Intinya mendekatkan diri dengan alasan berterima kasih. Nggak bisa. Aku harus ambil kembali. Takut apa sih? Tunjukkan kesantunan dan keberanian Shanlan. Sampai ketemu. Lihat, dia juga ingin bertemu denganmu.
Tapi mungkin setelah bertemu, dia bahkan gak mau bantu buang sampah lagi. Kamu sangat memperhatikan kondisimu? Ini kenyataan. Tidak bisa berjalan. Tidak bisa mengurus diri sendiri. Aku yang seperti ini. Kalau kamu, apakah kamu sudah menerima dirimu sendiri? Sudah 3 tahun kamu tidak keluar dari rumah ini. Mang, kenapa tidak bisa seperti Shanlan? Tidak dikendalikan emosi, hidup dengan santai dan bebas. Ingat lagi keberanian dan tekadmu saat mendaki. Menantang diri sendiri bukan hal yang asing bagimu. Pergilah. Bukan untuk orang lain, hanya untuk membuat diriku bisa bangkit kembali. Kamu benar. Jalanan menjadi lebih lebar. Toko-toko bertambah banyak. Semuanya berubah. Ya, semua hal terus bergerak maju. Hanya aku yang tertinggal terlalu lama. Sekarang mengejarnya tidak terlambat. Tidak terlambat. Terima kasih, Zhengeng. Kalau mau berterima kasihlah pada dirimu sendiri. Halo. Sebelumnya anjingku keluar dan menggantung kantong sampahmu. Aku sudah membereskannya. Ini. Nonani, barang-barang ini tidak dibutuhkan lagi? Tuan Shen, kami keen? Apakah Zheng Ying akan menjadi pemeran utama? Anda tidak perlu khawatir. Lama tidak bertemu. Keadaannya kira-kira seperti ini. Bos Cheng Sekarang adalah pemegang saham kedua terbesar di perusahaan kami, karena kami pernah menandatangani hak pilihan prioritas karya. Jadi jika penulis ingin menjual hak sip Zue Tuition, Hanya bisa dijual terlebih dahulu kepada Bos Cheng. Ini bukan hal yang baik. Wanita itu adalah editor Mang Mang. Bos Shen, maaf. Aku sudah mendapatkan hak ciptanya terlebih dahulu. Apakah kalian masih ada yang ingin dibicarakan?
Kalau begitu aku tidak mengganggu dulu. Sampai jumpa lagi. Tuan Shen, aku ingin berbicara berdua dengan Zheng Ying. Baik. Maaf, mereka memiliki hak prioritas atas karyaku. Tidak masalah, meskipun tidak bisa menjadi pemeran utamamu. Aku akan terus mendukungmu. Tidak, kamu adalah pemeran utama. Aku hanya menerima Zheng Ying sebagai pemeran utama. Jika orang lain, lebih baik aku tidak menjualnya. Dalam kontrak ini juga tertulis, aku memiliki hak untuk menolak. Ternyata kita berpikir sama. Di mataku, Celine Xinging, tidak ada yang bisa memerankan pemeran utama wanita untukku. Dia benar-benar bilang begitu? Perilaku orang ini semakin aneh. Cuma orang yang kepalanya diukir tulisan saja. Sudahlah, kamu fokus aja pada yang kamu suka. Jadi, ada kelanjutannya dengan tetangga baikmu? Apapun yang terjadi nanti, aku yakin bisa menghadapinya dengan tenang. Karena keberanian tidak akan meninggalkan penyesalan. Aku juga tulus mendoakanmu, berani mengejar apa yang dicintai. Tanpa penyesalan. Tak disangka kita bertemu lagi secepat ini. Apa maksudmu dengan kalimat itu? Kalau aku tidak salah ingat. Rantai keuangan Bos Cheng. Seharusnya masih putus, kan? Hak kekayaan intelektual sebesar ini, bisa dicerna? Ada saluran distribusi luar negeri? Walaupun begitu, tapi banyak orang yang bisa aku ajak kerjasama. Aku tidak harus memilihmu, Shen Yifan. Tujuan kita sama. Kenapa tidak bisa kerja sama denganku? Efek sinergi. Bos Cheng pasti pernah dengar, kan? Maaf, aku tidak sepintar kamu. 1 tambah 1 lebih besar dari 2, harusnya tahu artinya, kan? Kalau kamu benar-benar ingin menyelesaikan proyek ini, kamu tunggu di sini. Wuyu sebentar lagi akan bawa kontrak. Enggak, aku mau tunggu di mobil. Dia benar-benar setuju kerjasama. Orang ini seperti berubah total, tidak masuk akal. Apa berubah total? Bukannya cuma karena kepentingan? Masuk akal, tapi kita juga sudah beli hak ciptanya, kan? Harusnya dirayakan, dong. Aku yang atur. Aku saja, Wuyu, berhenti di depan. Aku atur waktu dan tempat, nanti aku kirim pesan. Kalau mau rayakan, pakai anggaran perusahaan, jangan lupa minta faktur. Dia mau ngapain sih? Ada apa? Bos Xiao Shen, lihat. Makan malam romantis berdua. Dia mau mengungkapkan perasaan ke Anda?
aku akan diberi hadiah kencan? Oke, aku setuju. Bos Shen, akui saja suka padaku. Nggak perlu malu-malu. Shenifan, aku dengar suara hatimu berdebar untukku. Oh, Xiao Shen. Dokter bilang Anda harus berusaha menjaga emosi tetap stabil. Kalau akhirnya harus pergi juga, buat apa menggoda perasaannya? Bukannya ini kata-kata Anda sendiri? Kalau dia saja tidak boleh digoda, apalagi diri Anda sendiri, Tidakkah Anda ingin punya lebih banyak waktu untuk menemaninya? dan juga lebih banyak waktu untuk menemani kami? Kondisi Anda sangat tidak stabil. Anda sebaiknya menghindari gejolak emosi. Proyek jet miring harus segera dilanjutkan. Rapat dengan bos MA dari platform, diubah menjadi malam ini. Malam ini, TAPI. Jam 8 malam, di restoran bintang, tidak boleh tidak datang. Ayo cepat pesan tiketnya. Baik. Oh, Xiao Shen. Kita bisa berangkat ke bandara sekarang. Ini masih diperlukan? Tidak perlu lagi.